Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Rohiyati dan ini ada rekan saya bernama Iin Junior Maulani. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Ibu dosen Yeni Aulia MPD yang telah berkenan membimbing kami pada mata kuliah Ilmu Sosial Dasar, sehingga pada hari ini kami dapat mempresentasikannya. Oke teman-teman, pada tema kali ini kita akan membahas tentang pemuda dan sosialisasi. Oke teman-teman, yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama tentang internalisasi belajar dan spesialisasi. Kemudian yang kedua pemuda dan identitas. Yang ketiga perguruan dan pendidikan. Dan untuk yang terakhir adalah peranan pemuda dalam masyarakat. Yang pertama tentang internalisasi belajar dan spesialisasi. Boleh kita ketahui dulu apa itu internalisasi. Internalisasi adalah proses norma-norma kemasyarakatan yang tidak berhenti sampai institusionalisasi saja. Akan tetapi mungkin norma-norma tersebut sudah mendarah daging dalam jiwa anggota-anggota masyarakat. Norma-norma ini biasanya dibedakan menjadi dua macam. Untuk yang pertama, norma yang mengatur pribadi yang mencakup kepercayaan. Contohnya di masyarakat kita sendiri. Misalnya, masyarakat yang saat ini saya tempati sangat taat kepada agama. Masjid-masjid selalu penuh dengan jamaah. Maka, secara otomatis jika saya tinggal di lingkungan yang seperti itu, saya akan mengikuti norma-norma yang sudah ada. Kemudian norma yang kedua mengatur tentang hubungan pribadi yang mencakup tentang kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah-kaidah hukum. Contohnya, masyarakat yang saya tinggali saat ini menilai bahwa anak yang suka bermain motor dengan suara yang sangat bising dan tidak mengenakan, atau membuat geng-geng motor, klub motor yang dipandang oleh masyarakat itu sendiri tidak baik atau kurang sopan, itu di tempat saya sangat tidak baik. Itulah norma-norma yang berlaku. Untuk yang selanjutnya adalah masalah kepemudaan. Masalah pemuda merupakan masalah yang abadi dan selalu dialami oleh setiap generasi dalam hubungannya dengan generasi yang lebih tua. Problema ini disebabkan karena sebagai akibat dari proses pendewasaan seseorang, penyesuaian dirinya dengan situasi yang baru, timbullah harapan setiap pemuda akan mempunyai masa depan yang kalau bisa lebih baik dari orang tuanya. Proses perubahan terjadi secara lambat dan teratur atau evolusi, atau dengan besar-besaran sehingga orang sukar mengendalikan perubahan yang terjadi. Bahkan seakan-akan tidak diberi kesempatan untuk menyesuaikan dengan situasi objektif perubahan tadi. Nah, dalam proses pemberian nilai-nilai masyarakat kepada anak muda, ada kalanya orang tua sendiri mengalami hambatan karena mereka sendiri belum pernah mengalaminya, hingga tidak dapat memecahkan masalah itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya, hakikat kepemudaan. Pemuda adalah sekelompok orang yang mempunyai semangat dan sedang dalam tahap pencarian jati diri dengan kisaran usia antara 15 sampai 30 tahun. Untuk yang selanjutnya, pemuda dan identitas. Pemuda merupakan konsep-konsep yang selalu dikaitkan dengan masalah dan merupakan beban modal bagi para pemuda. Tetapi di lain pihak,
Pemuda juga menghadapi persoalan seperti kenakalan remaja, ketidakpatuhan kepada orang tua, frustasi, kecanduan narkotika, masa depan suram. Kemudian, semuanya itu akibat adanya jurang antara keinginan dalam harapan dengan kenyataan yang mereka hadapi. Untuk generasi muda itu dari bayi usia 0 sampai 1 tahun, untuk usia anak 1 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 15 tahun, pemuda 15 sampai 30 tahun, dan untuk dewasa 30 tahun ke atas. Perguruan dan pendidikan. Perguruan adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Kemudian untuk pendidikannya, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ilmu di bidang keinginannya masing-masing agar bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan untuk peranan pemuda yang menolak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berdasarkan peran pemuda yang kedua, dibedakan atas 1. Jenis pemuda uraan. Pemuda uraan itu jenis pemuda yang tidak bermaksud untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat, tidak ingin untuk mengadakan perubahan dalam kebudayaan, akan tetapi ingin kebebasan bagi dirinya sendiri, kebebasan untuk menentukan kehendak diri sendiri. Kemudian untuk jenis pemuda nakal. Pemuda nakal itu tidak ingin, berniat, dan tidak bermaksud untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat ataupun kebudayaan, melainkan berusaha memperoleh manfaat dari masyarakat dengan melakukan tindakan yang mereka anggap menguntungkan dirinya, tetapi merugikan bagi masyarakat. Kemudian untuk jenis pemuda radikal. Pemuda radikal berkeinginan untuk mengadakan perubahan revolusioner. Mereka tidak puas, tak bisa menerima kenyataan yang mereka hadapi, dan oleh sebab itu mereka berusaha baik secara lisan maupun dalam tindakan rencana jangka panjang, asal saja keadaan berubah sekarang juga. Dan untuk yang selanjutnya adalah tujuan pembinaan dan pengembangan generasi muda atau pemuda. Memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan jiwa dan semangat Sumpah Pemuda dalam rangka pembangunan bangsa dan kepribadian bangsa. Mewujudkan kader-kader penerus perjuangan bangsa. Kemudian yang ketiga, melahirkan kader-kader pembangunan nasional dengan angkatan kerja yang berbudi luhur, dinamis, dan kreatif. Kemudian yang keempat, mewujudkan warga negara Indonesia di masa depan yang memiliki kreativitas kebudayaan nasional yang maju, tetap bercirikan dan bercorak kepribadian Indonesia. Kemudian yang terakhir, mewujudkan kader-kader patriot pembela bangsa dan negara yang berkesadaran dan berketahanan nasional. Untuk daftar pustakanya kami ambil dari buku Abu Ahmadi tahun 2003, Ilmu Sosial Dasar, Jakarta, Rineka Putra. Demikian tadi presentasi dari kelompok 7. Mungkin dari awal hingga akhir pasti banyak kesalahan atau kehilafan, kurang jelas. Teman-teman bisa baca dan pahami lagi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.